Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sarida Bukaso, kelas manajemen A2, NPM 1911067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Nah, di slide kedua ini saya tidak akan menjelaskannya karena ini adalah hal yang kita akan membahas ke depannya ya. Jadi saya akan lanjut ke slide ketiga, yaitu ukuran penyebaran. Pertama, suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungannya. Yang kedua, ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil nilainya, semakin besar pula nilainya. Nah, saya akan lanjut di slide keempat ya, yaitu penggunaan ukuran penyebaran. Pertama, rata-rata bunga bank 11,43% per tahun. Namun, kisaran bunga antara bank dari 7,5% hingga 12,75%. Yang kedua adalah rata-rata inflasi Indonesia dari 1995 hingga 2001 sebesar 18,2%, dengan kisaran antara 6% hingga 78%. Yang ketiga yaitu harga rata-rata saham dari Rp470 per lembar, namun kisaran saham sangat besar, dari Rp50 hingga Rp62.500 per lembar. Saya akan lanjut ke slide kelima, yaitu beberapa bentuk ukuran penyebaran. Yang pertama adalah rata-rata sama penyebaran berbeda. Saya akan menjelaskan sedikit. Di sini rata-rata sama. Nah, rata-rata yang mana? Rata-rata yang ini ya, 4,6. Nah, itu adalah rata-rata dari gambar tersebut. Rata-ratanya ini ya. Nah, terus penyebaran yang mana ini? Penyebaran yang berbeda, sama-sama berbeda ya. Ini yang merah dan ini yang biru. Nah, yang merah rendah, yang biru naik ya. Nah, itu adalah singkatan penjelasan sedikit ya dari gambar ke-1. Nah, sedangkan gambar kedua yaitu rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Di sini rata-ratanya adalah 4,6. Cuman berbeda kan? Berbedanya, sedangkan yang penyebaran warna biru ini adalah rata-ratanya di 3. Jadi penyebarannya berbeda pula kan? Nah, yang warna biru rendah, yang warna merah tinggi. Nah, saya akan lanjut menjelaskan gambar yang ketiga, yaitu rata-rata berbeda dengan penyebaran yang sama. Rata-ratanya berbeda, iya sama-sama berbeda kan? Yang warna merah rata-ratanya di 4. Rata-ratanya di 4 kan, yang warna merah. Sedangkan yang warna hijau rata-ratanya di 5. Nah, jadi rata-ratanya berbeda. Sedangkan penyebarannya yang sama, yaitu merah sama dan hijau pun bentuknya sama. Jadi penyebarannya yang sama ya. Saya akan lanjut di slide ke-7 yaitu range. Di sini definisinya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini nilai tertinggi yang mana? Yaitu ini. 17, 6, dan 4. Nilai terendahnya yang mana? Yaitu yang ini ya, 5, 2, dan 1. Sedangkan jaraknya ini. Ya. Tuh. Jadi bisa disimpulkan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 17 kurangi 5 sama dengan 12, dan 6 kurangi 2 sama dengan 4, dan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Samsia Indriani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia Indriani dari kelas manajemen A2 kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai deviasi rata-rata. Definisi dari deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dan rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah MD sama dengan sigma X dikurangi X bar dibagi N. MD itu adalah mean deviasi. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada tabel deviasi rata-rata. Contohnya seperti ini.
Di sini terdapat tahun 1994, X-nya itu 3,2, X dikurangi X barnya 0,6 dan nilai mutlaknya 0,6. Nah, di sini kenapa X dikurangi X barnya 0,6? Itu hasilnya dapat dari mana? Jadi hasilnya dapat dari X dikurangi nilai rata-rata. Jadi 3,2 dikurangi 2,6 hasilnya adalah 0,6 dan otomatis nilai mutlaknya juga adalah 0,6. Begitu juga pada tahun 1995, 2,6 dikurangi 2,6 hasilnya adalah 0,0 dan nilai mutlaknya adalah 0,0. Dan selanjutnya sampai tahun 2001, X-nya itu 2,1 dikurangi 2,6 hasilnya 0,3 dan nilai mutlaknya adalah 0,5. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah dari sigma X di kolom X itu sama dengan 20,8 dan rata-ratanya tadi seperti yang saya jelaskan 2,6 dan nilai mutlaknya di sini adalah sigma X dikurangi X bar sama dengan 3,6, sigma X dikurangi X bar dibagi N sama dengan 0,5. Nah, nilai mutlak itu dapat dari nilai sebelahnya karena nilai mutlak nggak bisa semua harus negatif. Nah, selanjutnya adalah varians. Varians itu definisinya adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan sigma X dikurangi nu kuadrat dibagi N. Nah, di sini kita bisa lihat juga contoh tabelnya. Tahun 1994, X-nya itu adalah 7,5, X dikurangi nu-nya 4,2, X dikurangi nu kuadrat sama dengan 17,64. Kenapa X dikurangi nu hasilnya 4,2? Karena X-nya dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Jadi 7,5 dikurangi 3,3 hasilnya adalah 4,2. Dan kenapa di X dikurangi nu kuadrat hasilnya 17,64? Karena 4,2 dikali 4,62 sama dengan 17,64. Dan di sini kita bisa lihat X-nya itu jumlahnya adalah 26,2, rata-ratanya seperti tadi yang saya bilang 3,3. Dan di sini kita juga bisa lihat X dikurangi nu kuadrat, di sini hasilnya adalah 355,76. Sementara kalau tau kuadrat sama dengan sigma X dikurangi nu X dibagi N, itu hasilnya adalah 44,47. Selanjutnya adalah standar deviasi. Di sini pengertian dari standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah tau sama dengan kuadrat sigma X dikurangi nu kuadrat dibagi N. Contohnya adalah jika variansnya sama dengan 44,47, maka standar deviasinya adalah tau sama dengan kuadrat 44,47 sama dengan 6,67. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan dari Putriani Nasamalo. Kenalkan, nama saya Putriani Nasamalo, kelas A2, NPM 191111057, Prodi Manajemen. Selanjutnya, dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data nilai terbesar dan data nilai terkecil. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Pertama yaitu mengenai definisi range atau disebut juga dengan jangkauan, adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dan data nilai yang terkecil. Yang pertama, rumus MD. Di sini disebut mean deviation. Ini adalah contoh soal berkelompok. Yang pertama, untuk kelas pertama, nilai-nilai atau data-data 160 ada berapa? Total jumlahnya ada di kolom sebelah, yaitu ada 2. Selanjutnya kelas 2 pun juga begitu, jumlah totalnya ada 5. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya. Sedangkan range-nya adalah 718 karena dari data terbesar dikurangi data terkecil. Itulah range. Kemudian ke soal selanjutnya, range soal data berkelompok sama seperti yang sebelumnya. Sudah saya jelaskan, yaitu harus mencari MD-nya. Bedanya kita ambil
Bedanya kita ambil dengan yang sebelumnya, itu data sebaris atau berkolom saja, tapi soal ini mengenai kelompok. Selanjutnya kita ambil salah satu contoh yang sudah ada di tabel. Di sini kita mau mencari MD-nya. Selanjutnya karena di dalam tabel tersebut sudah ada nilai tengahnya, jadi untuk mencari rata-rata yaitu kalikan saja frekuensinya X kali F. Inilah hasil yang berada pada kolom sebelah. Kemudian untuk mencari jarak rata-rata dengan data asli adalah X dikurangi nilai rata-ratanya. Jumlahnya yaitu 231,5 dikurangi rata-ratanya. Tapi sebelumnya totalkan dahulu keseluruhannya. Totalnya yaitu 9,813,5. Selanjutnya dibagi dengan jumlah kolom F yaitu 20. Jadi hasilnya 4960. Jadi rata-ratanya yaitu 4960. Selanjutnya jadi semua data dikurangi dengan hasil yang sebelumnya 490. Kemudian hasil perkalian yang berada pada kolom terakhir. Nah, pada kolom sebelumnya dibuatkan menjadi positif semua karena dalam data tersebut terdapat min 259 itu sama dengan negatif. Selanjutnya rata-rata deviasi. Untuk data berkelompok beda rumusnya karena pakai frekuensi. Kalau data tunggal tidak memakai frekuensinya. Tapi kalau sekarang ada. Lalu penyebutnya bukan N tetapi N dikurangi 1. Berarti jumlah 1/19. Jadi mean deviation-nya 115,17. Artinya data berkelompok ini penyimpangannya itu rata-rata berkisar antara 115 dari rata-rata sesungguhnya. Soal selanjutnya penyelesaiannya sudah kita selesaikan pada soal sebelumnya. Di sini malahan sudah ada contoh-contohnya pada contoh soal sebelumnya. Tapi kalau di sini ada penambahan kolom varians dan standar deviasi. Soal selanjutnya ukuran penyebaran. Soal selanjutnya lagi di sini ada data tunggal. Lalu selanjutnya ada data koefisien, standar deviasi, tinggal dibagi dengan rata-rata, jadi tidak begitu sulit. Sekian dari saya. Maaf apabila belum lengkap atau masih ada salah-salahnya, mohon dimaafkan atau dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.